Seri 6 Pedang Kayu Harum. Harta Karun Jenghis Han. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 7. Saat yang baik belum tiba, maka Kim Hong hanya dapat memandang dengan menyesal ketika melihat Pati Moko beserta para pembantunya keluar dari ruangan itu dan berdiri di luar pintu, menonton dari balik jeruji pintu dan jendela. Terpaksa dia lalu membalikkan tubuhnya menghadapi Kok Siang. Karena ia berdiri membelakangi mereka, ia berani mengedipkan mata kepada Kok Siang, tanda bahwa ia mengajak pemuda itu agar bersandiwara. Kok Siang tidak memperlihatkan tanda bahwa dia mengerti, tetapi dia malah tertawa mengejek. Hahaha, pendekar wanita yang berubah menjadi penjahat wanita kaki tangan para iblis jahat kini datang hendak membunuh bekas teman sendiri. Bagus, majulah. Aku memang ingin memberi beberapa kali tamparan padamu. Kim Hong. Kok Siang manusia sombong? Siapa takut kepadamu? Lihat, aku akan menghadapimu dengan kedua tangan kosong saja. Dengan sikap memandang rendah Kim Hong segera melepaskan sarung pedangnya dan melempar sarung berikut sepasang pedang hitamnya itu ke atas lantai, di sebelah dalam, jauh dari pintu dan jendela. Sesudah membuat gerakan ini, tanpa menanti reaksi dari Kok Siang yang tidak mengerti maksudnya, dia telah menerjang ke depan dan menyerang Kok Siang dengan pukulan cepat dan dahsyat. Hem! Kok Siang cepat mengelak. Kim Hong menyerang terus bertubi-tubi, sengaja mendesak pemuda itu hingga Kok Siang terus berloncatan mundur menjauhi pintu. Agaknya pemuda ini pun cerdik untuk melihat keinginan Kim Hong mendesaknya agar mereka dapat menjauhi mereka dan pada waktu Kim Hong menyerang dengan tubuh membelakangi mereka, gadis itu lalu berbisik lembut sekali sambil mengerahkan sinkang sehingga gerakan kedua tangannya mendatangkan suara bersuitan menutupi suara bisikannya. Aku mengalah, kau robohkan dengan totokan. Tentu saja Kok Siang terkejut mendengar ini. Dia mengalahkan Toan Kim Hong. Tentu saja kalau hanya bersandiwara bisa saja dia menang, akan tetapi apa maksudnya? Apa baiknya kalau dia menang dan dapat menotok roboh gadis ini? Kita siap memberontak, Kim Hong menambahkan. Totok Kinceng Hiat. Kim Hong kembali mendesak dan tidak mengeluarkan kata-kata lagi karena tahu betapa bahayanya hal itu. Orang selihai Moko pasti akan dapat melihatnya atau menduganya, dan para pembantu iblis itu pun bukan orang lemah. Akan tetapi ia merasa girang melihat pemuda itu akhirnya mengangguk ketika mengelak, tanda bahwa pemuda itu kini sudah maklum akan siasatnya. Kim Hong memang sengaja memainkan ilmu silat Hok Mokun, ilmu silat penakluk iblis, untuk mendesak Kok Siang. Pemuda ini kagum bukan main dan dia pun berusaha untuk menahan serangan-serangan itu dengan seluruh kepandaiannya, akan tetapi sia-sia saja karena tingkatnya memang kalah jauh. Ia terdesak terus dan dua kali dia terpelanting oleh sapuan kaki serta dorongan tangan kiri Kim Hong. Terdengar suara memuji girang dari luar pintu pada saat pemuda itu dua kali terpelanting. Memang hal ini disengaja oleh Kim Hong sehingga saat Kok Siang mengambil sepasang senjata Siang Koan Pit yang memang sudah dikembalikan kepadanya dan diletakkan di dekat dia duduk tadi, maka hal ini sudahlah sewajarnya. Kini Kok Siang mainkan senjatanya itu dengan dahsyat. Memang hebat sekali Kimpit dan Ginpit itu, dua batang alat tulis dari emas dan perak. Nampak gulungan cahaya emas dan perak saling kejar dan bersilang-silang menyilaukan mata. Dua cahaya itu semakin ganas saja dan kini Kim Hong nampak terdesak. Mereka yang menonton di luar memandang dengan penuh perhatian. Beberapa kali Pati Moko mengerutkan alisnya yang tebal sambil menggeleng kepala, seakan-akan merasa kecewa bahwa jagonya terdesak. Sesungguhnya dia sedang merasa keheranan sekali. Dia pernah menyaksikan gadis itu ketika melawan Sin Siang Tu Tangkin dan dia tahu bahwa tingkat kepandaian gadis itu tidak berada sebelah bawah tingkat Sin Siang Tu. Padahal pemuda sastrawan itu, melihat gerakan-gerakannya, tidak mungkin lebih lihai daripada Sin Siang Tu. Apakah pemuda itu mempunyai kepandaian simpanan yang kedahsyatannya tak nampak oleh mata? Apakah di dalam gerakan sepasang pit itu terkandung suatu kekuatan yang amat hebat? Nona Toan, cepat kau pergunakan pedangmu. Bo Kim Seng berteriak ketika melihat betapa hampir saja pelipis kanan Nona itu terkena sambaran pit emas yang mematuk dari atas seperti paruh seekor Raja Wali. Sungguh berbahaya sekali serangan-serangan kedua pit itu. Akan tetapi Kim Hong tidak mau mengambil sepasang pedangnya, biarpun dia semakin terdesak dengan hebatnya. Nona, pergunakan pedangmu. Apa engkau sengaja hendak membiarkan dirimu kalah?
Pati Moko Bou Kim Seng kini berteriak nyaring. Sekali ini agaknya Kim Hong menurut karena dia sudah mengirim pukulan yang dahsyat, membuat lawannya terpaksa mundur sehingga kesempatan ini digunakan oleh Kim Hong untuk meloncat ke arah sepasang pedangnya. Akan tetapi karena letak pedang itu agak di belakang Kok Siang, terpaksa loncatannya itu pun lewat dekat pemuda itu dan pada saat itu, secepat kilat pemuda itu mengirim serangan yang tiba-tiba. Kim Hong masih berusaha untuk menggulingkan tubuhnya yang sedang meloncat, akan tetapi sebuah totokan yang cepat sekali tepat mengenai pundak kirinya dan jalan darah Qin Cheng Hiat telah tertotok. Terdengar gadis itu mengeluh lantas tubuhnya terguling roboh dan lemas tak mampu bergerak pula. Mereka yang nonton di luar memandang dengan mata terbelalak. Pati Moko kemudian berkata kepada keempat Siang Tungo Hou. Tangkap bocah itu. 4 orang bekas tokoh-tokoh Huai Kaipang ini segera memasuki ruangan itu setelah daun pintunya dibuka. Begitu mereka masuk, daun pintu ruangan itu ditutup kembali dari luar. Dengan 2 tangan masih memegang sepasang senjata pit, Kok Siang menghadapi 4 orang itu. 4 orang itu masih merasa sakit hati karena salah seorang saudara mereka tewas. Biarpun tewasnya itu di tangan Moko sendiri, akan tetapi yang menjadi sebabnya adalah Kim Hong. Gadis inilah yang merobohkan saudara mereka itu, kemudian Moko terpaksa membunuhnya agar dia tidak sampai membocorkan rahasia. Kini, begitu menerima perintah untuk menangkap Kok Siang, mereka maju dengan penuh semangat. Begitu menerjang, mereka berempat telah mainkan ilmu andalan mereka, yaitu Ngolian Tuhoat, ilmu golok 5 teratai. Tingkat kepandaian 4 orang pengeroyok ini rata-rata hanya sedikit di bawah tingkat Bu Kok Sing. Andai kata mereka maju satu demi satu, tentu saja Kok Siang akan dapat mengalahkan mereka semua. Akan tetapi karena kini mereka maju bersama, dan dengan kerja sama yang amat baik, tentu saja mereka itu merupakan lawan yang terlampau berat bagi Kok Siang. Sebentar saja Kok Siang telah terdesak hebat dan hanya bisa melindungi dirinya dengan putaran kedua senjatanya yang terlampau kecil dan pendek, juga terlampau ringan untuk menghadapi pengeroyokan 8 buah golok itu. Agaknya, keempat anggota Siang Tungo Hou itu bernafsu sekali untuk merobohkan Kok Siang, kalau perlu dengan melukai berat atau membunuh sekalipun. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan tubuh Kim Hong yang tadinya menggeletak di atas tanah itu mencelat ke atas lantas sekali bergerak, dia sudah menyambar sepasang pedangnya hingga nampaklah sinar hitam berkelebatan dan 2 orang di antara Siang Tungo Hou roboh mandi darah dan tewas seketika karena dada mereka sudah tertembus pedang. Kok Siang yang sudah tahu atau telah dapat menduga akan hal ini menjadi bersemangat, kemudian sepasang pitnya juga bergerak cepat merobohkan seorang pengeroyok. Tinggal seorang lagi yang tidak dapat menahan serangan berikutnya dari Kim Hong. Robohlah dia dan 4 orang itu kini menggeletak dan tewas. Tentu saja semua orang yang berada di luar ruangan itu terkejut, kecuali Pati Moko yang agaknya memang sudah setengah menduga tentang hal ini. Karena itulah maka tadi dia sengaja hanya menyuruh 4 orang Siang Tungo Hou saja untuk menangkap Kok Siang, membiarkan mereka lalu menutupkan kembali pintu ruangan. Ia telah mengorbankan 4 orang pembantunya itu untuk membuka rahasia Kim Hong. Dan hal ini bukan tanpa sebab. Moko sadar bahwa setelah dia membunuh salah seorang di antara Siang Tungo Hou, membunuh secara terpaksa untuk menutup mulutnya, tentu 4 orang yang lain diam-diam merasa menyesal dan tidak suka kepadanya. Maka, dia lalu mengorbankan 4 orang itu dan sekaligus dia pun berhasil membuka rahasia Kim Hong yang tadi berpura-pura roboh oleh Kok Siang. Kekalahan Kim Hong oleh Kok Siang itu tidak dapat diterima begitu saja oleh kakek iblis yang amat cerdik ini, maka dia tidak mau bersikap lengah. Dan melihat betapa Kok Siang memperoleh kemenangan itu, biarpun ada kemungkinan kecil bahwa memang Kim Hong yang lengah sehingga roboh tertotok, Moko lalu menyuruh 4 orang pembantunya itu untuk mengeroyoknya. Apabila Kim Hong tidak berpura-pura, berarti memang Kok Siang merupakan lawan yang tangguh dan perlu dilenyapkan seketika. Sedangkan kalau Kim Hong berpura-pura, tentu gadis sakti itu akan turun tangan dan tidak membiarkan Kok Siang celaka dan jika hal ini terjadi, paling-paling dia hanya akan kehilangan 4 orang pembantunya yang sudah tidak dipercayanya lagi itu karena dugaan bahwa mereka mendendam kepadanya akibat kematian seorang saudara mereka. Dengan demikian dapatlah diketahui betapa licik serta matangnya siasat Moko yang sudah memperhitungkan dengan cermat mengenai segala tindakannya. Memang benar kecurigaannya itu terhadap Kim Hong. Gadis ini memang bersandiwara, dibantu oleh Kok Siang yang dapat menangkap keinginan gadis yang luar biasa ini.
Ketika melihat kesempatan terbuka, Kouxiang Xiang menotok jalan darah di pundak gadis itu seperti yang dimintanya tadi. Dia tahu bahwa totokannya itu cukup hebat dan akan membuat lawan pingsan dan lemas tanpa mampu bergerak sampai sedikitnya setengah jam. Akan tetapi dia pun sudah dapat menduga bahwa kalau Kim Hong menyuruh dia menotok jalan darah itu, tentu gadis yang lihai itu sudah mempunyai akal untuk menahan totokan ini. Akan tetapi, sungguh sama sekali di luar perhitungan Kim Hong bahwa Moko tidak maju sendiri memasuki ruangan itu, bahkan menyuruh 4 orang Siang Tungo Hou yang masuk lantas pintu ruangan itu ditutup kembali. Tidak disangkanya bahwa Moko secerdik itu. Tadinya Kim Hong ingin melanjutkan sandiwaranya dan terus pura-pura pingsan, menanti hingga terbuka kesempatan agar bisa meloloskan diri dari situ bersama-sama Kouxiang. Akan tetapi, ternyata Kouxiang tidak mampu menandingi keempat orang pengeroyoknya dan melihat bahaya mengancam diri Kouxiang. Tentu saja Kim Hong tidak dapat tinggal diam saja membiarkan pemuda itu tewas dalam pengeroyokan. Maka secara terpaksa ia pun menghentikan permainan sandiwaranya, lantas meloncat sambil menyambar Hokmo Siang Kiam dan segera merobohkan 3 di antara 4 pengeroyok itu, sedangkan yang seorang lagi dirobohkan oleh Kouxiang. "Butuako, mari serbu keluar!" Kim Hong berteriak sesudah mereka berhasil merobohkan 4 orang lawan itu. Akan tetapi terlambat sudah. Dari luar, Moko sudah menggerakkan alat rahasia dan itu pula menunjukkan betapa cerdiknya penjahat besar ini. Dia memang sudah sejak pertama kalinya mengatur sehingga peristiwa diadunya Kouxiang dengan Kim Hong itu terjadi di dalam sebuah ruangan yang mengandung alat rahasia jebakan berbahaya. Pada waktu Kim Hong dan Kouxiang hendak menyerbu ke pintu yang sudah tertutup itu, tiba-tiba saja terdengar angin menyambar dari 4 penjuru lalu anak-anak panah yang banyak sekali jumlahnya menyambar-nyambar ke arah mereka. Tentu saja Kim Hong dan Kouxiang cepat menggunakan senjata mereka untuk melindungi tubuh. Akan tetapi, mendadak lantai yang mereka injak itu bergeser dengan cepatnya, terpisah menjadi 2 dan dengan cepat tertarik ke kanan-kiri memasuki dinding ruangan. Tentu saja tubuh kedua orang itu langsung terjatuh ke bawah. Kiranya, penyerangan anak panah yang banyak tadi pun hanya merupakan siasat untuk mengalihkan perhatian mereka yang terjebak sehingga pada saat lantai bergeser, mereka kurang perhatian dan baru sadar setelah semuanya terlambat. Betapapun pandainya Kim Hong, sekali ini dia pun tidak berdaya dan bersama dengan Kouxiang, tubuhnya terjatuh ke bawah. Biur! Biur! Dan mereka berdua terjatuh ke dalam air yang dingin dan dalam. "Moko! Peta asli itu berada pada kami." Itulah suara Kouxiang yang kemudian ditelan oleh suara air karena ternyata pemuda ini tidak pandai renang. Kim Hong dapat renang walaupun tidak begitu pandai, maka ketika dalam kegelapan itu dia berusaha menolong Kouxiang. Pemuda ini dalam kepanikannya memeluknya sehingga keduanya tak dapat dihindarkan lagi tenggelam ke dalam air yang dalam itu. Ketika Tianxin mendengar berita dari Inbue tentang tertawanya Kim Hong dan Kouxiang oleh Patpi Moko yang mempergunakan pasukan pemerintah dan agaknya dibantu oleh Jaksa Pang, diam-diam dia merasa terkejut bukan main. Kalau sampai Patpi Moko mampu menjebak dan menawan Kim Hong dan Kouxiang, hal itu berarti bahwa Patpi Moko merupakan lawan yang jauh lebih tangguh dan berbahaya daripada yang dikiranya semula. Apalagi sesudah dia tahu bahwa kepala penjahat itu bersekongkol dan dibantu oleh jaksa yang memimpin pasukan penjaga keamanan yang kuat. Sungguh merupakan lawan yang tak boleh dipandang ringan. Dia pun cepat menghilang ke dalam kegelapan malam dan sebentar saja dia telah berada di halaman sebelah belakang kompleks gedung Pang Taijin. Kumpulan gedung besar itu merupakan tempat tinggal, juga kantor dan tempat-tempat tahanan. Meskipun tidak jelas benar, dia sudah memperoleh gambaran tentang kompleks perumahan jaksa ini. Inbue sendiri tidak hafal dan tidak mengenal betul tempat ini, akan tetapi mengetahui di mana kekasihnya itu ditawan, maka keterangan ini sudah cukup bagi Tianxin. Dengan kepandaiannya yang tinggi, mudah saja baginya untuk menyelidiki. Demikianlah pikirnya. Akan tetapi ketika sampai di tempat itu, diam-diam dia terkejut. Tempat itu dijaga dengan ketat sekali. Bahkan di atas genteng-genteng juga ditaruh para penjaga sehingga seekor kucing sekalipun yang memasuki kompleks itu tentu akan ketahuan oleh para penjaga. Tianxin maklum bahwa kalau sampai dia sendiri gagal kemudian tertawan, maka akan habislah riwayat mereka berdua. Dia harus berlaku hati-hati sekali. Ketika dia melihat ada sebuah kereta memasuki halaman depan dan ternyata yang keluar dari kereta itu adalah Su Tonghak, dia memperoleh akal yang baik sekali.
Kiranya Su Tonghak, paman dari petani Chiang Kim Su, adalah seorang yang curang dan sudah mengkhianati keluarganya sendiri. Kehadiran Su Tonghak di sana menjelaskan banyak hal baginya. Tentu pencurian peta dan lenyapnya Chiang Kim Su merupakan akibat daripada persekongkolan pedagang itu dengan Pat Timoko. Karena ini tahulah dia bahwa dari orang ini dia dapat memperoleh banyak keterangan. Maka sebelum orang itu memasuki pintu gerbang, dengan kecepatan kilat dia menyelinap lantas dengan gerakan kilat, dia sudah dapat menyambar tubuh pedagang itu yang tidak sempat berteriak karena urat gagunya telah dicengkeram oleh Tianxin. Pendekar sadis ini membawanya agak menjauh, ke tempat gelap dan membawanya loncat ke atas pohon yang tinggi. Tentu saja Su Tonghak terkejut setengah mati, apalagi ketika dia dapat melihat wajah orang yang menangkapnya itu, yang dikenalnya sebagai pemuda yang diutus oleh kakak iparnya, Chiang Gan, dan yang sudah didengarnya dari Pat Timoko sebagai pendekar sadis. Tubuhnya menggigil dan dia hampir pingsan saking takutnya, apalagi ketika dia dibawa ke atas pohon yang tinggi itu. Akan tetapi, di dalam pikiran pedagang yang cerdik ini, di samping rasa takutnya, muncul pula sebuah harapan baru. Dalam beberapa hari terakhir ini dia selalu gelisah, makan tak enak dan tidur pun tidak nyenyak, memikirkan perubahan sikap Pat Timoko Bo Kim Seng terhadap dirinya. Dia bahkan mempunyai perasaan yang amat mengerikan, yaitu bahwa kalau semua ini telah selesai, bukan saja dia tidak akan diberi apa-apa oleh penjahat itu, bahkan mungkin untuk menutup rahasia, dia akan dibunuh, seperti yang telah dilakukan terhadap Lo Usiu Chai. Kini, melihat munculnya pendekar sadis, satu-satunya lawan yang tangguh dan agaknya ditakuti oleh Moko, timbul pikiran yang amat baik. Mengapa dia tidak bekerja sama dan berlindung kepada yang kuat? Yang penting adalah menyelamatkan diri, dan tentu saja mendapatkan harta karun Jenghis Han itu. Su Tonghak, ternyata engkau adalah komplotan Pat Timoko. Nah, sekarang engkau harus menjelaskan segala-galanya kalau tak ingin kucekik mampus dan kulemparkan dari atas pohon ini. Tianxin mengancam dengan suara mendesis. Tai Hiap, ampunkan saya, kebetulan sekali kita dapat bertemu di sini. Kita dapat saling membantu, Tai Hiap. Jangan mengira bahwa saya komplotan mereka, bahkan nyawa saya juga sedang terancam. Siapa yang percaya omonganmu? Jangan mencoba untuk membujuk atau menipu, karena sebelum kubasmi mereka, engkau akan kubunuh lebih dahulu dengan penyiksaan yang akan membuat engkau menyesal telah dilahirkan di dunia ini. Tai Hiap, sungguh, percayalah padaku. Memang tadinya aku adalah sekutu Moko. Akan tetapi sekarang dia telah berubah, dia tentu akan menguasai seluruh harta dan kemudian membunuhku. Tai Hiap, aku tahu bahwa pendekar wanita sahabatmu itu sudah tertawan. Marilah kita bekerja sama. Aku akan membantumu agar engkau dapat menolong sahabat-sahabatmu itu. Dan sebagai gantinya. Sebagai gantinya apa? Orang Syekh Su, ingat, kini engkaulah yang menjadi tawananku dan kalau aku menghendaki, sekali lempar engkau akan jatuh dan remuk. Bukan engkau yang mengajukan syarat, melainkan aku. Ampun, tentu saja, Tai Hiap, akan tetapi, saya hanya minta agar dilindungi terhadap ancaman mereka itu. Saya mau membantumu dan memperoleh bagian atas harta pusaka itu. Kalau menurutkan perasaan hatinya, ingin sekali Tianxin melemparkan pedagang yang loba ini ke bawah. Akan tetapi, dia membutuhkannya, maka segera ditekannya perasaan muak dan marahnya. Nah, baiklah. Aku hendak menolong mereka yang tertawan. Bagaimana caranya engkau dapat menyelundupkan aku ke dalam? Dengan menyamar sebagai prajurit penjaga atau sebagai pengawalku. Jawab pedagang yang cukup cerdik itu. Akhirnya, dengan sedikit penyamaran pada wajahnya, Tianxin pun berhasil memasuki kompleks kejaksaan itu bersama dengan Su Tonghak dan setelah mendapat keterangan lengkap dari pedagang itu tentang keadaan di dalam, juga tentang jalan-jalan rahasianya, Tianxin lalu membekuk seorang penjaga, menelikungnya dan menyumbat mulutnya lalu menyembunyikannya di tempat gelap, kemudian melucuti pakaiannya. Dia lalu menyamar sebagai seorang prajurit dan dengan mudahnya dia lalu menggunakan pengetahuannya tentang keadaan di tempat itu untuk melakukan penyelidikan ke dalam. Ketika Tianxin berhasil mencampurkan diri dengan para penjaga di tempat gelap dan ikut mengurung ruangan tahanan di mana kekasihnya ditawan, kedatangannya tepat pada saat Kim Hong berkelahi dengan Kok Siang. Tentu saja dia terkejut sekali melihat mereka itu saling serang sendiri. Akan tetapi, begitu dia melihat para penjahat di luar pintu dan jendela berjeruji sebagai penonton,
serta melihat gerakan-gerakan kekasihnya yang membuat dia maklum bahwa Kim Hong sengaja mengalah terhadap Kok Xiang, maka tahulah pendekar yang cerdik ini bahwa dua orang itu sengaja diadu oleh pihak penjahat dengan maksud menguji. Tadi dia sudah mendapat keterangan dari Su Tonghak bahwa Kim Hong telah menyerah dan takluk, bahkan telah membantu Pat Timoko untuk membasmi Sin Siang Tu Tangkin dan para anak buahnya yang menjadi saingan. Mendengar ini, pendekar itu tidak merasa heran dan dapat menduga bahwa tentu di balik penyerahan diri dari kekasihnya ini ada suatu pamrih yang merupakan siasat tertentu. Entah karena terpaksa atau tentu ada hal lain. Dan kini, melihat betapa kekasihnya mengalah terhadap Kok Xiang, maka dia pun dapat menduga bahwa mereka berdua itu tentu sedang bersandiwara. Tentu saja kedua tangannya telah gatal-gatal untuk menyerbu para tokoh penjahat ini dan menolong mereka berdua yang diadu seperti binatang. Akan tetapi dia pun cukup cerdik untuk melihat kenyataan bahwa kalau dia menyerbu, keadaan dua orang kawannya itu malah terancam bahaya. Selain para tokoh sesat yang dia tahu memiliki ilmu kepandaian tinggi, terutama Pat Timoko, juga tempat itu dikurung oleh pasukan pemerintah dan anak buah penjahat. Maka dia pun hanya ikut menonton dan mencari kesempatan. Dia tahu bahwa kalau Kim Hong dan Kok Xiang masih ditahan, bahkan diadu, tentu ada maksud-maksud tertentu dari Pat Timoko. Kalau kedua orang itu tidak dibutuhkan, tentu sudah dibunuh oleh pihak penjahat. Keyakinan akan hal ini membuat Tian Xin bersabar menanti, walaupun hatinya terasa tegang dan khawatir sekali. Ketika dia melihat Kim Hong roboh tertotok oleh Pit di tangan Kok Xiang, Tian Xin lantas mengepal tinju. Dia maklum bahwa Kim Hong mempunyai ilmu memindahkan jalan darah sehingga totokan yang tampaknya tepat sekali itu tentu dapat diterimanya tanpa membuat tubuhnya menjadi lemas atau lumpuh. Karena itu dia tahu jelas bahwa semua itu hanya merupakan gerakan pura-pura belaka. Bagi orang lain mungkin akan tertipu, akan tetapi mungkinkah seorang tokoh jahat seperti Pat Timoko dapat ditipu sedemikian mudahnya? Dan permainan apakah yang sedang dimainkan oleh Kim Hong dan Kok Xiang? Dia tidak berani lancang turun tangan, khawatir kalau nantinya malah akan mengacaukan rencana kedua orang itu yang agaknya sudah diatur lebih dulu dan dilaksanakan dengan baiknya. Pada waktu kakek tinggi besar muka hitam itu memerintahkan 4 orang sisa Siang Tu Ngohou supaya menangkap Kok Xiang, kemudian melihat mereka memasuki ruangan lantas pintunya ditutupkan kembali, Tian Xin mengerutkan alisnya. Kalau perhitungannya tidak keliru, agaknya kekasihnya itu merencanakan pemberontakan bersama Kok Xiang, dengan pura-pura berkelahi sungguh-sungguh dan membiarkan dia kelihatan kalah. Akan tetapi dia merasa sangsi apakah akal itu akan berhasil ketika melihat betapa 4 orang Siang Tu Ngohou saja yang disuruh masuk dan pintu besi itu ditutup kembali. Dia melihat kebenaran dugaannya ketika Kim Hong bangkit dari keadaan tertotok tadi lantas bersama dengan Kok Xiang merobohkan 4 orang lawannya. Tian Xin kini merasa yakin bahwa dugaannya benar, bahwa kekasihnya bersama Kok Xiang hendak melakukan penyerbuan keluar untuk meloloskan diri. Akan tetapi, baru saja dia ingin turun tangan membantu, tiba-tiba kakek hitam tinggi besar sudah menggerakkan alat rahasia, dan Tian Xin sempat melihat kekasihnya dan Kok Xiang terjatuh ke bawah karena lantai ruangan itu bergeser cepat ke kanan kiri. Dia hendak meloncat, akan tetapi tiba-tiba didengarnya teriakan Kok Xiang. "Moko! Peta asli itu berada pada kami." Tian Xin cepat menahan gerakannya. Dia tahu bahwa jika dia mengamuk sekalipun, dia tidak keburu menolong kedua orang itu lagi, yang agaknya terjatuh ke dalam air di bawah ruangan rahasia itu. Dan teriakan Kok Xiang itu ternyata amat berpengaruh. Dia melihat kakek hitam tinggi besar yang kini diduganya tentu Pat Timoko adanya nampak gugup. "Cepat! Selamatkan mereka. Tawan mereka, jangan sampai mereka itu tewas di dalam air." Perintah dari tokoh jahat ini membuat hati Tian Xin terasa lega maka dia pun tidak mau lancang turun tangan, yang tidak banyak artinya untuk dapat menyelamatkan kekasihnya dan Kok Xiang. Maka dia pun hanya berjaga-jaga karena melihat para prajurit lain juga melakukan penjagaan ketat menerima perintah dari komandan mereka. Ketika komandan pasukan mengumpulkan pasukannya untuk melakukan pemeriksaan, dengan menggunakan kepandaiannya Tian Xin menyelinap pergi dan dia pun berhasil mendapatkan sebuah tempat persembunyian di dalam gudang barang lapuk di belakang. Tempat ini pun adalah tempat sembunyi yang ditunjukkan oleh Su Tonghak baginya, di mana dia dapat menyembunyikan dirinya. Sementara itu, dalam keadaan lemas dan setengah pingsan, kembali Kim Hong dan Kok Xiang tertawan lagi. Pada saat mereka sadar,
keduanya mendapatkan diri mereka sudah terbelenggu lagi di atas dipan, dalam keadaan terlentang dan semua kaki tangan mereka dibelenggu dengan rantai baja yang sangat kuat. Pakaian mereka masih basah, demikian juga rambut mereka. Di dalam ruangan itu nampak Pat Timoko duduk bersama dengan Hai Pak Chu Chan Hua, Tia Chiang Lui Chai Ko, Su Tong Hak dan di luar kamar itu nampak penjagaan yang ketat oleh pasukan penjaga. Wajah kakek berkulit hitam itu nampak berseri dan sepasang matanya berkilat-kilat ketika dia memandang kepada dua orang tawanan yang sudah mulai siuman itu. Kemudian dia menghampiri Kok Siang dan melihat pemuda itu membuka matanya, mengejap-ngejapkan matanya kemudian memandangnya dan wajah yang tampan itu nampak pucat akan tetapi sadar sepenuhnya. Selamat hidup kembali, Im Yang Siangpit Bu Siu Chai, kata Pat Timoko dengan suara lantang. Engkau tahu, apa yang menyebabkan kami menyelamatkan kalian dari bahaya tewas tenggelam dalam air. Nah, Bu Siu Chai, sekarang ceritakanlah kepada kami tentang peta asli itu. Kalau aku menceritakannya, engkau akan membebaskan kami berdua, Moko, tanya Kok Siang. Suaranya meragu karena sesungguhnya dia tidak percaya kalau penjahat ini mau membebaskan mereka. Tentu saja. Bukankah baru saja kami juga telah menyelamatkan kalian dari kematian ini? Ceritakan dengan sesungguhnya mengenai peta itu dan kami akan membebaskan kalian. Sebenarnya kami tidak bermaksud memusuhi kalian. Bukankah kami sudah menawarkan kerjasama dengan sebaiknya kepada Nona Toan? Sayang, dia mengkhianati kami. Akan tetapi, kami akan melupakan semua itu apabila kalian suka menceritakan mengenai peta sehingga kami dapat memperoleh peta asli itu. Dia bohong, Bu Tuako. Jangan percaya omongannya, tiba-tiba Kim Hong berkata. Yang membohong adalah engkau, Nona Toan. Kami dengan sungguh-sungguh menarikmu sebagai kawan, akan tetapi engkau malah mengkhianati kami dan membunuh 4 orang sisa Siong Tengohou yang menjadi pembantu-pembantu kami. Lagi pula engkau pura-pura kalah ketika melawan Bu Siu Chai, apa disangka kami tidak tahu? Moko, engkau pun menipuku. Pura-pura mengulurkan tangan bekerja sama, akan tetapi begitu aku memasuki ruangan itu dan pintu dikunci dan kalian menonton di luar, aku tahu bahwa kalian hanya menipuku. Apa kau sangka aku juga begitu bodoh untuk tidak dapat melihat siasatmu itu? Bu Tuako, jangan ceritakan apa-apa. Wajah Pat Timoko yang hitam itu menjadi semakin hitam karena darah sudah naik ke mukanya karena marah. Bocah Syekh Bu. Kalau engkau menuruti kata-kata perempuan ini, apakah engkau lebih sayang peta daripada nyawamu? Aku tidak akan ragu-ragu untuk membunuhmu. Bu Tuako, jangan percaya omongannya. Dia tidak akan membunuh kita karena peta itu masih ada pada kita. Peta itulah satu-satunya gantungan hidup kita saat ini, kata pula Kim Hong. Kok Siang tertawa. Hahaha, engkau benar juga, Nona Toan. Hei, Moko, apa kau kira kami begitu bodoh? Kalau aku menyerahkan peta, tentu engkau akan segera membunuh kami. Tidak, aku tidak tahu apa-apa tentang peta, aku sudah lupa lagi, hahaha. Pat Timoko adalah seorang yang sudah kenyang akan asam garam di dunia Kang Ou, maka dia pun tahulah bahwa tidak ada gunanya untuk menggertak kedua orang muda ini lagi. Bagus, katakanlah bahwa pendapat kalian benar. Aku tidak bisa membunuh kalian, akan tetapi jangan mengira bahwa aku tidak dapat memaksa kalian bicara. Ada hal-hal lainnya yang bahkan lebih hebat dari kematian. Dia lalu menghampiri dipan di mana Kim Hong menggeletak terlentang dengan kedua kaki dan tangan dibelenggu rantai besi. Bu Siu Chai, hendak kulihat apakah engkau tetap hendak menutup mulutmu apabila melihat gadis ini diperkosa dan dihina di depan matamu. Lalu jari-jari tangannya bergerak ke depan. Breet! Terdengar kain robek akibat pakaian luar yang menutup tubuh Kim Hong terkoyak-koyak oleh jari-jari tangan yang hitam besar dan kuat itu. Kini nampaklah kulit tubuh yang putih mulus di balik pakaian dalam yang tipis. Akan tetapi, demikian hebatnya kekuatan dalam yang dikuasai oleh Kim Hong sehingga tidak ada segaris pun uratnya bergerak. Dia hanya memejamkan matanya dan wajahnya tidak memperlihatkan perubahan apapun. Namun tidak demikian dengan Kok Siang yang langsung menoleh dengan mata terbelalak dan muka pucat. Dia melihat tubuh pendekar wanita itu, yang sekarang sedang terancam bahaya yang amat hebat. Siapa di antara kalian yang mau menikmati tubuh wanita ini? Teriak Pat Timoko keluar, ke arah para penjaga. Tidak ada yang menjawab, akan tetapi belasan orang penjaga itu mendekat dengan mulut menyeringai dan muka merah. Mereka memandang ke arah tubuh itu dengan mata penuh gairah dan nafsu birahi. Tianxin yang telah berada di antara para penjaga itu mengepalkan tinjunya,
akan tetapi wajahnya pun tidak memperlihatkan tanda sesuatu. Masih belum mau bicara, Bu Xiucai? Bagaimana kalau kubuka sedikit lagi? Tangan itu kembali bergerak, terdengar kain robek dan kini penutup dada Kim Hong telah terbuka sama sekali. Nampak bagian depan tubuhnya dari perut ke atas? Gadis itu tetap memejamkan matanya dan wajahnya tetap biasa saja. Demikian hebat gadis ini sehingga dalam keadaan seperti itu, ia masih dapat bersikap tenang dan seolah-olah ia telah dapat mematikan rasa. Kok Siang langsung membuang muka sambil mengeluarkan suara kutukan. Demi Tuhan, Moko, engkau bukan manusia. Jangan lanjutkan. Hahaha, kalau engkau tetap tidak mau mengaku tentang peta itu, aku akan menyuruh 2 orang prajurit untuk memperkosanya di depan matamu, Bu Xiucai. Butoako, jangan dengarkan dia. Dia hanya mampu menghina tubuhku, akan tetapi tidak mampu menjamah hatiku. Paling-paling aku mati, atau kalau tidak, maka hinaan ini tentu akan dibayarnya dengan bunga berlipat ganda. Jangan mengaku, karena sekali engkau mengaku, maka nyawa kita akan tidak ada harganya lagi. Demikian Kim Hong berkata, suaranya tetap tenang, sama sekali tidak gemetar. Biarpun hatiku berat sekali rasanya, agaknya engkau benar, Nona. Jawab Kok Siang. Pati Moko menjadi semakin marah. Kakek ini sudah menggerakkan tangan lagi untuk merenggut penutup tubuh terakhir, akan tetapi tiba-tiba Su Tonghak mendekatinya dan berbisik. Pemuda itu tentu akan menyerah kalau melihat kekasihnya yang terancam. Mendengar ini, tiba-tiba Pati Moko tertawa. Hahaha, engkau benar juga, dan sambil tertawa-tawa kakek hitam tinggi besar itu lalu berlari keluar dari dalam ruangan itu. Tidak lama kemudian dia sudah kembali sambil menarik tangan seorang gadis, atau lebih tepat lagi setengah menyeretnya. Gadis itu bermuka pucat, sedangkan matanya merah bekas menangis, rambutnya dan pakaiannya kusut. Murid durhaka, lihat siapa itu, dan selamatkan nyawanya. Dia akan kubebaskan kalau dia mau mengaku tentang peta asli, kata Pati Moku sambil mendorong gadis itu ke depan, ke arah dipan di mana Kok Siang rebah terlentang. Siang Koko. Gadis itu menubruk, berlutut dan menangis di dekat dipan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Gue Moy, engkaukah ini? Akhirnya engkau juga merasakan kekejaman iblis yang menjadi guru dan pamanmu sendiri, kata Kok Siang sambil mengerutkan alisnya. In Bue merangkulnya dan menangis di dada pemuda itu. Siang Koko, demi keselamatanmu, menyerah sajalah, katakan kepadanya tentang peta itu. Ah, Koko, kalau engkau mati, aku pun tidak mau hidup lagi, berikanlah peta itu dan mari kita pergi berdua, tidak mencampuri urusan ini dan aku rela hidup melarat asal selalu bersamamu, Koko. Gadis itu menangis sehingga Kim Hong mengerutkan alisnya. Dia tidak mencela gadis itu bahkan kagum akan cinta gadis itu terhadap Kok Siang. Akan tetapi gadis itu juga telah memperlihatkan kelemahannya dan hal ini merusak siasat mereka berdua yang hendak mempertahankan peta. Siapa tahu, demi cintanya terhadap gadis itu, Kok Siang akhirnya mau menyerah dan kalau sudah begitu, maka percuma sajalah semua siasat mereka dan akhirnya mereka semua akan celaka. Tolol. Dia membentak. Apakah kalau peta itu diberikan, iblis itu mau melepaskan kita bertiga? Jangan kira begitu enak, ya? Bahkan dia akan segera membunuh kita semua untuk menutup mulut kita seperti yang dilakukannya terhadap diri Chiang Kim Su dan juga Lo Xiucai. Dia sengaja menyebut nama Lo Xiucai untuk membakar semangat Kok Siang. Dan dia berhasil. Kok Siang yang tadinya ragu-ragu ketika melihat dan mendengar tangis kekasihnya, kini nampak bersinar-sinar matanya. Moko, muslihat apapun yang kau lakukan, peta itu takkan kuberikan kepadamu, teriak Kok Siang. Bue Moy, jangan kecil hati. Marilah kita lawan iblis itu, kalau perlu dengan pengorbanan nyawa daripada dia berhasil dan akhirnya kita dibunuhnya juga. Keparat. Pati Moko marah sekali, kemudian dengan langkah lebar dia menghampiri muridnya dengan tangan kanan menyambar. Akan tetapi, dibangkitkan oleh kata-kata kekasihnya, In Bue meloncat sambil mengelak, lantas menyerang guru dan pamannya sendiri yang biasanya amat ditakutinya itu. Tentu saja kakek itu menjadi kaget dan marah bukan main. Jelaslah baginya bahwa muridnya ini sekarang telah berpihak kepada musuh secara berterang. Dia telah menangkap muridnya, ketika mendengar laporan bahwa muridnya itu diam-diam pada malam buta mengunjungi pendekar sadis.
Dia membayangi dan melihat muridnya bicara dengan pendekar sadis, maka pada waktu pulang murid itu lalu ditangkapnya dan dijadikan tawanan. Kini, melihat Inbue melawan, cepat dia pun turun tangan dan tentu saja gadis itu bukan lawannya. Hanya dalam beberapa gebrakan saja, dia telah berhasil merobohkan Inbue dengan 2 kali totokan, membuat gadis itu roboh dengan tubuh lemas dan tidak mampu bangkit kembali, rebah miring dengan kaki dan tangan seperti lumpuh rasanya. Murid murtad. Kalau begitu biar kekasihmu melihat engkau diperkosa di depan matanya. Tiat Chiang Lai Chai Ko yang perutnya gendut dan matanya juling, rambutnya riap-riapan itu segera maju dan menyeringai. Hehehehe, tuaku, kalau memang gadis ini hendak diperkosa, serahkan saja kepadaku untuk melaksanakannya. Sudah lama aku tergila-gila padanya, hanya karena mengingat dia itu muridmu maka aku tidak berani mengganggu. Sekarang dia berkhianat dan berpihak kepada musuh. Kalau memang mau diperkosa, biar aku yang. Boleh, lakukanlah. Akan tetapi harus di sini dan sekarang juga, supaya kekasihnya dapat melihatnya, kata kakek tinggi besar berkulit hitam itu. Tiat Chiang Lui Chai Ko adalah seorang begal tunggal yang usianya sudah 45 tahun, kejam dan sudah terbiasa dengan kekerasan. Perasaannya sudah kebal sehingga tak mengenal malu lagi. Maka, biarpun di situ terdapat banyak orang yang menyaksikan, tanpa malu-malu dan sambil tertawa bergelak dia maju menghampiri tubuh Inbue yang menggeletak di atas lantai dengan lemas itu. Moko, manusia iblis. Tega engkau terhadap murid dan keponakan sendiri? Kok siang berteriak-teriak. Bret. Sebagian dari baju Inbue terkoyak dalam genggaman tangan Tiat Chiang Lui Chai Ko. Semua mata mereka yang hadir, juga para penjaga, langsung terbelalak adapun jantung mereka berdebar tegang membayangkan peristiwa yang akan mereka saksikan di dalam ruangan itu. Inbue sendiri tidak lagi mampu bergerak, hanya matanya terbelalak seperti seekor kelinci yang berada dalam cengkeraman kuku harimau. Hahaha, engkau sungguh manis sekali. Aha, malam ini untungku benar-benar besar. Tiat Chiang Lui Chai Ko langsung merangkul, meremas dan menciumi muka gadis itu yang hanya dapat mengeluh akan tetapi tidak mampu bergerak untuk melawan. Semua orang yang hadir terbelalak melihat adegan ini, ada yang menelan ludah, ada yang membuang muka, ada yang tertawa-tawa dengan mata melotot hampir keluar dari rongga matanya. Si tangan besi Lui Chai Ko adalah orang yang sudah kebal, sama sekali tidak mengenal malu dan dia beraksi seolah-olah di tempat itu tidak ada orang lain. Tangannya meraih dan hendak menanggalkan sisa pakaian Inbue. Tahan! Mendadak Kok Siang berteriak, matanya terbelalak, mukanya pucat. Moko, aku mau mengaku. Akan tetapi Tiat Chiang Lui Chai Ko bagaikan tidak mendengar seruan ini dan hendak terus melanjutkan perbuatannya. Baru sesudah Moko sendiri melangkah maju lantas menepuk pundaknya, dia berhenti dan memandang kecewa, akan tetapi tidak berani membantah. Tiat Chiang, kau mundurlah, kata Pati Moko. Tiat Chiang Lui Chai Ko bangkit dan mundur, matanya melotot ke arah Kok Siang, kelihatan kecewa, mendongkol dan sangat marah. Daging yang sudah tersentuh bibir itu, sebelum dapat digigit dan dikunyah lalu ditelannya, telah direnggut orang dan terlepas. Kim Hong mengerutkan alisnya, akan tetapi hanya dapat memandang kepada sastrawan muda itu. Habislah harapannya. Dia tahu bahwa Kok Siang dan Inbue hanyalah orang biasa yang jalan pikiran serta perasaannya sudah tercetak semenjak kecil sehingga sama dengan jalan pikiran dan perasaan umum pada waktu itu. Wanita diperkosa merupakan hal yang paling hebat bagi mereka, merupakan malapetaka yang tidak dapat diperbaiki lagi, seperti kematian, bahkan dianggap lebih hebat daripada kematian. Karena inilah maka Kok Siang tak mampu bertahan ketika melihat kekasihnya hendak diperkosa di depan matanya. Alangkah bodohnya. Apakah kalau pemuda itu telah mengaku lalu Inbue terbebas daripada ancaman pemerkosaan atau pembunuhan? Moko, aku mau mengaku tentang peta yang asli. Akan tetapi engkau harus berjanji lebih dulu bahwa engkau tak akan membiarkan Nona Toan dan Inbue diperkosa orang. Kalau engkau tidak mau berjanji, meski apapun yang terjadi, maka jangan harap aku akan mau mengaku. Kata Kok Siang dengan suara lantang. Baiklah, aku berjanji bahwa mereka berdua tidak akan diperkosa. Kata Pati Moko dan wajahnya nampak berseri gembira sekali. Ingat, Moko. Bagi seorang yang berkedudukan tinggi seperti engkau, biar hanya sebagai seorang datuk sesat, janji merupakan sumpah yang lebih berharga daripada nyawa.
Aku percaya bahwa engkau tidak akan melanggar janjimu tadi, disaksikan oleh semua orang yang mendengarnya. Wajah hitam itu semakin hitam dan sepasang mata itu mendelik. Bu Xiucai, kau kira aku ini orang macam apa maka akan melanggar janji sendiri? Bagus, kalau begitu aku akan mengaku dengan hati lapang. Engkau dengarlah baik-baik. Aku adalah keponakan dari mendiang Lou Xiucai. Semua orang sangat terkejut, terutama sekali Su Tonghak dan Hai Pak Chu Chan Hua yang menjadi pelaksana dari pembunuhan terhadap Lou Xiucai. Kiranya begitukah, kata Pat Timoko sambil mengangguk-angguk dan dia dapat menduga apa yang telah terjadi. Lanjutkan ceritamu. Paman Lou melihat gelagat yang tidak baik ketika Su Tonghak beserta keponakannya datang untuk minta peta itu diterjemahkan. Paman sama sekali tidak menginginkan benda orang lain. Akan tetapi dia tahu bahwa Su Tonghak bukan manusia baik-baik dan bahwa keponakannya, pemuda dusun itu akan tertipu. Karena itu diam-diam paman minta waktu 1 hari untuk menerjemahkannya lantas menukar peta yang asli itu dengan peta palsu. Adapun peta yang asli lalu disembunyikannya dengan maksud kelak akan dikembalikan kepada yang berhak. Akan tetapi pemuda dusun itu akhirnya lenyap. Paman lalu menulis surat kepadaku dan memberitahu tentang tempat peta asli disembunyikan. Ternyata aku terlambat dan paman telah terbunuh oleh kaki tanganmu. Dan peta itu? Di mana? Pat Timoko seakan-akan tidak mendengar cerita itu karena pikirannya segera terpusat kepada peta yang asli. Di suatu tempat, di kebun rumah mendiang paman Lou. Katakan di mana agar kami dapat membuktikan kebenaran omonganmu. Kalau engkau membohong, tentu janjiku tak akan berlaku dan aku akan menyuruh 2 orang wanita ini diperkosa di depan matamu sampai keduanya mampus, sebelum engkau disiksa sampai mati pula. Di kebun itu ada sebatang pohon tua di dekat rumpun bambu, pada cabang yang ketiga dari bawah terdapat lubang. Disitulah disimpannya peta itu, di dalam peti kecil. Mendengar ini, Pat Timoko segera memerintahkan para pembantunya untuk melakukan pengayaan ketat. Langsung bunuh saja mereka ini kalau ada tanda-tanda mereka hendak memberontak. Juga kalau pendekar sadis berani muncul, bunuh mereka ini dengan alat rahasia dalam kamar. Pesannya dengan suara lantang. Kemudian, dengan membawa pasukan penjaga yang 50 orang banyaknya, Pat Timoko sendiri berangkat menuju ke rumah Lou Xiucai di pinggir kota raja untuk mencari peta seperti yang diceritakan oleh Bu Kok siang itu. Malam hari itu juga, Pat Timoko datang kembali dengan kegirangan yang meluap-luap. Peta itu telah ditemukan. Dengan wajah berseri dia pun memasuki ruangan tempat ketiga orang muda itu ditahan. Dia mengeluarkan peta yang asli itu dan membebernya di depan Kok Siang dan Kim Hong yang memandang dengan mata berapi-api. Hahaha, sudah dapat olehku. Hahaha. Akhirnya harta pusaka itu, harta karun Jenghis Han, terjatuh ke dalam tanganku. Kakek hitam itu menyimpan kembali gulungan peta ke dalam tubuh. Lantas tiba-tiba dia berkata kepada 2 orang pembantunya, yaitu Hai Pak Chu Chan Hua dan Tiat Chiang Liu Chai Ko. Sekarang, kalian bunuh bocah Syekh Bu dan gadis Syekh Toan ini. Kalau tidak, mereka itu akan menjadi perintang saja. Tentu saja Kok Siang terkejut mendengar ini dan In Bue yang sudah dapat bergerak itu menjerit dan menubruk kaki pamannya sambil menangis. Paman, jangan bunuh dia, jangan bunuh dia. Pat Timoko menggerakkan kakinya hingga tubuh keponakan dan muridnya itu terlempar. Murid durhaka. Masih baik aku tidak menyuruh membunuh engkau sekalian. Paman, jangan bunuh dia, atau bunuh saja aku sekalian bersama dengannya. In Bue menangis. Engkau tidak percaya padaku, butuh aku. Omongan orang semacam dia itu mana dapat dipercaya. Begitu peta dikuasainya, tentu kita langsung dibunuh, kata Kim Hong, sama sekali tidak menyesal karena gadis perkasa ini yakin bahwa pada saat itu, Tian Xin tentu sudah bersiap-siap untuk menolongnya. Tadi, lapat-lapat dia bisa mendengar suara burung ekor merah. Burung itu hanya terdapat di sekitar kepulauan yang berada di Laut Timur, terutama di Pulau Teratai Merah di mana mereka tinggal. Karena suara burung itu tidak dikenal oleh semua orang yang berada di situ ketika berbunyi, maka ialah satu-satunya orang yang mengenalnya dan tahu bahwa itu adalah tanda rahasia dari Tian Xin yang tentu berada di sekitar tempat penahanan itu. Maka dia pun merasa lega dan tenang saja. Kekasihnya itu tak mungkin membiarkan dia celaka tanpa turun tangan. Kok Siang marah sekali. Dengan mata mendelik dia memandang kepada Pat Timoko, lalu berkata dengan suara nyaring. Pat Timoko, kiranya selain jahat dan kejam,
Engkau juga seorang pengecut yang suka menjilat ludah sendiri. Engkau telah berjanji. Hahaha, bagaimana janjiku, kutu buku? Semua orang tadi telah mendengar akan bunyi janjiku itu. Aku berjanji bahwa apabila engkau memberitahu tentang peta, aku tidak akan membiarkan dua orang gadis ini diperkosa, bukan? Nah, siapa yang hendak memperkosa mereka? Aku tidak pernah berjanji bahwa aku tidak akan membunuh engkau dan sahabat pendekar sadis ini. Jadi, bila sekarang aku menyuruh membunuh kalian, maka aku tidak menyalahi janji. Hahaha. Kok Siang hanya dapat memandang dengan dua mata mendelik. Tak disangkanya bahwa datuk sesat itu sedemikian curangnya, akan tetapi tentu saja dia tidak mampu membantah lagi. Dia pun bukan pengecut yang takut mati, maka melihat sikap Kim Hong yang tenang, dia pun merasa malu kalau harus banyak ribut untuk mempertahankan nyawanya. Pada saat itu, Su Tonghak melangkah maju mendekati Pat Timoko. Kurasa tidak benar kalau membunuh mereka sekarang. Su Tonghak, engkau tadi telah memberi nasihat baik sekali untuk memaksa pemuda itu mengaku. Akan tetapi sekarang kenapa engkau melarang aku untuk membunuh mereka? Mereka itu berbahaya sekali. Su Tonghak tersenyum sambil meraba-raba kumisnya yang kecil panjang. Pat Timoko, aku melarangmu dengan perhitungan yang amat matang. Coba kau dengarkan baik-baik pendapatku. Pemuda itu sama sekali belum waktunya untuk dibunuh. Meskipun kita telah mendapatkan peta itu, akan tetapi siapa berani menanggung kalau peta itu benar-benar asli? Siapa tahu kalau itu pun hanya palsu saja dan yang asli masih dia sembunyikan di tempat lain. Pat Timoko nampak kaget dan cepat menoleh, memandang kepada pemuda sastrawan itu yang hanya tersenyum mengejek. Kakek tinggi besar hitam ini mengangguk-angguk, dapat melihat kebenaran pendapat pedagang yang cerdik itu. Maka, membunuhnya sekarang sungguh tidak menguntungkan. Kita selidiki dulu apakah peta ini benar, baru kita boleh membunuhnya. Demikian pula dengan nona itu. Bukankah dia itu sahabat baik pendekar sadis? Kalau dia masih berada di tangan kita, setidaknya dia akan berguna untuk dijadikan sandera, untuk mencegah pendekar sadis mengganggu kita sampai usaha kita berhasil. Bagaimana pendapat ini, tepatkah? Untuk sejenak Pat Timoko menunduk sambil mengerutkan alisnya yang tebal, kemudian dia menepuk-nepuk pundak Su Tonghak dan tertawa lebar. Hahaha, engkau sungguh berbakat untuk menjadi penasehat. Bagus sekali, aku setuju. Malah kita harus membawa mereka itu bersama ke tempat harta karun seperti yang ditunjukkan oleh peta ini, dan di sanalah nasib mereka itu ditentukan. Hahaha. Tianxin yang menyamar sebagai prajurit penjaga dan menyaksikan, mendengar semua itu, tentu saja mengalami ketegangan dan kegelisahan yang sangat hebat. Beberapa kali tubuhnya menegang dan beberapa kali hampir saja dia tidak mampu lagi menahan gelora hatinya yang seolah-olah mendorongnya untuk cepat-cepat turun tangan. Ketika dia melihat pakaian luar Kim Hong dirobek, dia hanya mengepal tinju saja. Dia tahu bahwa Pat Timoko hanya menggertak. Akan tetapi pada saat dia melihat In Bue hampir saja diperkosa, dia harus menggigit bibirnya untuk menahan hatinya. Dia maklum bahwa dia harus kuat menghadapi semua itu. Keadaan masih tidak menguntungkan baginya. Kalau dia menyerbu, mungkin saja dia mampu menghadapi pengeroyokan mereka. Akan tetapi amatlah berbahaya bagi keselamatan tiga orang itu. Dia takkan mampu melindungi mereka karena di situ terlalu banyak terdapat orang-orang pandai yang tak mungkin dapat dirobohkan dalam waktu singkat sehingga selagi dia dikeroyok, Kim Hong, Kok Siang dan In Bue tentu mudah sekali terbunuh lawan. Dan dia tidak menghendaki hal itu terjadi. Terutama sekali dia tidak ingin kehilangan Kim Hong. Maka dia menanti sampai saat yang paling memuncak dan yang akan memaksanya turun tangan. Kalau masih ada harapan, dia akan sabar menanti. Dia pun kaget bukan main ketika mendengar pengakuan Kok Siang tentang peta asli itu. Tidak disangkanya bahwa pengakuan Kok Siang ketika mereka berdua itu terjatuh ke dalam air, ternyata bukan hanya siasat pemuda itu, melainkan memang satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri mereka. Kini mengertilah dia mengapa Kim Hong bertahan mati-matian. Kiranya kunci rahasia itu berada di tangan Kok Siang yang menyimpan peta rahasia yang asli. Dan kunci emasnya yang asli ada padanya. Kini Kok Siang sudah mengaku, tempat itu tentu akan ditemukan oleh Moko. Akan tetapi Tianxin masih dapat tersenyum geli karena dia tahu bahwa usaha Moko yang sudah mendapatkan peta asli itu tetap saja akan sia-sia karena kunci emas yang asli berada padanya.
Ketika melihat Kim Hong dan Kok Siang hendak dibunuh, dia sudah hampir meloncat ke depan. Akan tetapi hatinya lega pada saat dia mendengar Su Tong Hak yang membujuk datuk sesat itu dengan alasan yang amat kuat. Diam-diam Tianxin mengerti bahwa Su Tong Hak memang merupakan orang yang amat cerdik. Pedagang itu kini menginjak dua perahu, keduanya memungkinkan dia untuk memperoleh keuntungan. Di satu pihak, pedagang itu menyelundupkan dia sehingga menganggap dia sekutunya, tentu dengan harapan untuk selain ada kawan menghadapi ancaman Moko yang serakah, juga kalau sampai pihak Moko gagal dan pendekar sadis yang menang, setidaknya pedagang itu dapat mengharapkan bagian. Sebaliknya, bila Pati Moko yang menang, saudagar ini pun masih bisa mengharapkan bagian. Maka dia menyelundupkan dan tidak membuka rahasia Tianxin, akan tetapi di lain pihak ia pun membantu Moko, salah satu di antaranya melalui nasihat kejinya untuk memperkosa In Bue dalam usaha memaksa pengakuan Kok Siang. Ketika melihat Pati Moko membawa pasukan pergi untuk mengambil peta asli seperti yang ditunjukkan oleh Kok Siang, Tianxin tidak ikut membayangi. Sebenarnya dia telah memperoleh kesempatan baik untuk membayangi datuk itu ke tempat penyimpanan peta asli lalu merampasnya, dan bila perlu membunuh kakek tinggi besar hitam itu. Akan tetapi kalau Kim Hong, Kok Siang dan juga In Bue masih menjadi tawanan, apa artinya itu? Yang penting adalah melindungi mereka. Oleh karena itu, Tianxin hanya menanti dalam persembunyiannya. Biarlah Pati yang mengambilkan peta itu untuknya, bahkan biarkan saja datuk itu bersama anak buahnya mencarikan tempat penyimpanan harta karun Jenghis Han itu untuknya. Maka, ketika pada keesokan harinya rombongan besar Pati Moko berangkat menuju ke tempat penyimpanan harta karun, diam-diam Tianxin juga membayangi rombongan itu. 3 orang tawanan muda itu pun dibawa dengan kereta dalam keadaan terbelenggu kaki tangannya. Pati Moko Bo Kim Seng sendiri mengepalai pasukan ini dengan menunggang kereta bersama 3 orang tawanannya. Para pembantu utamanya, yaitu Hai Pak Chu Chan Hua dan Tia Chiang Lui Chai Ko, naik kuda dan mengawal di kanan kiri kereta. Su Tong Hak tidak ketinggalan, juga duduk di atas kereta di dekat kusir. Kereta kedua berjalan di belakang dan di dalam kereta ini duduk Pang Taijin, pembesar yang menjadi sekutu Pati Moko. Setelah mendengar bahwa peta asli sudah terjatuh ke tangan sekutunya, jaksa ini tak dapat menahan keinginan hatinya untuk ikut menyaksikan pengambilan harta pusaka atau harta karun Jenghis Han. 100 orang prajurit pengawal turut memperkuat rombongan itu, sebagian mengawal di depan dan sebagian di belakang. Mereka itu bukan hanya mengawal untuk menjaga agar jangan ada pihak lawan, terutama sekali pendekar sadis yang masih mendatangkan rasa gentar di dalam hati Pati Moko, akan tetapi juga dipersiapkan untuk bekerja di tempat penyimpanan harta karun, kalau-kalau untuk mengambil harta karun itu diperlukan banyak tenaga untuk menggali dan sebagainya. Perjalanan itu cukup jauh dan merupakan perjalanan yang sangat menarik karena tempat itu ternyata berada di luar tembok besar. Mula-mula jantung Tianxin berdebar tegang ketika rombongan itu menyeberang tembok besar di sebelah utara kota raja karena jalan itu menuju ke Lembah Naga. Akan tetapi ternyata rombongan itu membelok ke timur. Kalau dari luar tembok besar itu kemudian dilanjutkan ke utara sampai kaki pegunungan Hing'an-san di tepi sungai Huangho, di sanalah letaknya Lembah Naga tempat tinggal ayah angkatnya, si pendekar Lembah Naga Chia Sin Leong. Namun ternyata perjalanan ini tidak sejauh itu dan sesudah menunda perjalanan semalam di sebuah dusun, pada esok harinya mereka sampai di tempat tujuan, yaitu di kota Yingkou, sebuah kota pelabuhan yang letaknya di Teluk Chili atau Teluk Pohai sebelah utara. Setelah mereka tiba di kota Yingkou, kehadiran jaksa Pang ternyata amat berjasa dan berguna. Pembesar setempat menyambutnya dengan penuh hormat dan memberi tempat menginap yang layak, bahkan juga menjamu mereka dengan makan minum. Kepada para pembesar setempat jaksa Pang menjelaskan bahwa dia sebagai jaksa kota raja sedang menyelidiki sebuah perkara pencurian dan menurut penyelidikan harta yang dicuri itu telah dilarikan menuju ke tempat ini. Tentu saja para pembesar di kota Yingkou amat terkejut dan bersedia untuk membantu sedapat mungkin. Akan tetapi jaksa Pang langsung menolak, mengatakan bahwa untuk menemukan harta curian itu dia sudah mempersiapkan para pembantunya, juga pasukan. Sementara itu, 3 orang muda yang menjadi tawanan, yang oleh jaksa Pang dikatakan sebagai orang-orang yang tersangkut di dalam pencurian besar-besaran itu, dimasukkan tahanan dan dijaga ketat sekali. Pada malam itu, diam-diam Pati Moko bersama jaksa Pang, juga para pembantunya, Su Tong Hak, Hai Pak Chu Chan Hua dan Tia Chiang Lui Chai Ko, mempelajari peta asli yang sudah diterjemahkan itu.
Ternyata menurut catatan dalam peta kuno itu, harta karun yang dimaksudkan itu berada di dalam sebuah di antara goa-goa yang banyak terdapat di tepi pantai yang curam, di luar kota Yingkou sebelah timur. Semalam itu mereka tidak dapat tidur, dengan hati tegang mereka menunggu datangnya pagi karena mereka ingin segera dapat menemukan harta karun Jenghis Han itu. Pagi itu cerah sekali. Langit bersih, tiada segumpal pun awan yang menghalangi cahaya matahari pagi yang muncul dari permukaan laut, kemudian makin meninggi merubah sinar kemerahan menjadi keemasan, kemudian semakin meninggi dan sinar itu berubah pula menjadi keperakan. Dan matahari pagi itu agaknya menenangkan lautan yang semalam menggelora dan menyerbu jauh ke pantai. Sekarang ombak mulai kembali ke lautan dan permukaan laut menjadi tenang, hanya ada keriput-keriput kecil yang membuat bayangan jalan putih matahari itu bergoyang-goyang lucu. Dari atas tebing, rombongan itu memandang ke bawah. Dari tempat setinggi kurang lebih 300 meter itu, lautan tampaknya semakin lembut dan tenang, seperti permukaannya tertutup beludru biru yang terhampar luas hingga ke ujung kaki langit. Menjenguk dari atas tebing itu mendatangkan rasa ngeri, membuat bulu tengkuk meremang dan menimbulkan rasa takut. Rasa takut melihat tempat tinggi, seperti juga perasaan takut akan apapun juga, timbul oleh bayangan pikiran yang membayangkan hal-hal yang mengerikan. Kalau kita berdiri di atas tebing lantas melihat ke bawah, tidak akan timbul rasa takut kalau saja kita tidak membayangkan sesuatu. Akan tetapi begitu pikiran membayangkan bagaimana ngerinya jika sampai tergelincir dan terjatuh dari tempat yang demikian tingginya, maka otomatis bulu tengkuk meremang dan muncullah rasa takut yang membuat jantung berdebar dan kaki gemetar. Bersambung ke bab 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.